Berdoa, kasih setia dan anugerah dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu 25 Maret 2026, yang tertulis dalam kitab Zefanya pasal kedua ayat ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kita pada hari ini diambil dari kitab Zefanya, seperti apa yang telah ada di dalam kutipan firman yang disampaikan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, segala hiruk pikuk dan kesibukan di dalam kehidupan kita, serta segala keinginan yang tidak pernah terpuaskan, sering hanya membawa kita kepada orientasi atas pencapaian dan keberhasilan materi dan popularitas yang kita peroleh di dalam dunia ini selama kita hidup, dan semua itu sering membuat kita lupa dan lalai untuk mencari dan mengutamakan Tuhan. Hal ini merupakan tantangan yang sering mengganggu hidup rohani kita, sehingga kita lupa untuk memprioritaskan Tuhan Allah kita sebagai pemilik kehidupan kita. Ayat ini juga merupakan panggilan yang merupakan seruan serta ajakan untuk membawa kita, mengingatkan kita untuk hidup senantiasa mau mencari Tuhan dengan kesungguhan, ketulusan, di dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kata mencari Tuhan dalam nats ini bukan berarti seolah-olah berusaha untuk menemukan Tuhan yang telah hilang, padahal Tuhan itu tidak pernah hilang. Kata mencari Tuhan adalah panggilan yang merujuk kepada usaha dan kemauan kita umatnya untuk dapat mengalami kehadiran Tuhan dan mau bersedia melangkah berjalan bersamanya setiap waktu di dalam segala kondisi dan situasi yang kita jalani, serta mau bersedia meninggalkan sikap acuh tak acuh atas ketidakpedulian kita kepada Allah. Di dalam pengalaman iman yang demikianlah, kita umat Tuhan yang mau mencarinya akan dipanggil untuk bersedia mengerti segala kehendak Tuhan dan melakukannya dalam segala aspek kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kerusuhan dan kejahatan, kita diingatkan untuk hidup di dalam ketaatan, keadilan, dan kerendahan hati. Inilah seruan Nabi Zefanya bagi umatnya Israel. Nabi Zefanya menyampaikan hukuman Allah pada hari Tuhan atas bangsa Israel oleh segala kejahatan dan ketidakadilan, penyembahan berhala dengan mencari ilah-ilah lain, dan kesombongan yang berangkat dari pemahaman yang keliru bahwa hari penghakiman Tuhan tidak akan dapat menimpa mereka karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Namun, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dalam nats renungan ini menawarkan dan mengingatkan kita umatnya bahwa mereka akan luput dan terhindar dari murka Tuhan pada hari penghukumannya apabila mereka umatnya itu mau bertobat dan datang kembali untuk mencari Tuhan serta hidup melakukan hukumnya, mencari keadilan, dan hidup dalam kerendahan hati. Mencari Tuhan itu artinya kita mau hidup bersama dengan Tuhan sebagai pemilik kehidupan yang sejati. Di dalam kasih-Nya, Tuhan senantiasa mau bersedia menunjukkan keadilan-Nya, sebab Dia adalah Allah yang adil. Keadilan-Nya menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang kudus, yang tidak pernah mau berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Namun, oleh kasih-Nya di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban mati tertancap di kayu salib, Dia tidak lagi memperhitungkan segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Kasih-Nya jauh lebih besar dari segala hukuman dan pemberontakan kita. Di dalam Tuhan Yesus ditegaskan kepada kita bahwa bukan kita yang mencari Tuhan, melainkan
Tuhanlah yang telah lebih dahulu dan terus-menerus sampai saat ini mencari dan mencari kita, anak-anaknya yang berjalan menjauh darinya. Inilah hal yang pantas untuk kita syukuri di dalam hidup kita. Dia bukan hanya mencari kita, melainkan di dalam statusnya sebagai anak Allah, dia juga mau turun meninggalkan segala kemuliaannya, tahtanya, dan mau hadir kepada kita dalam rupa seorang manusia yang sederhana melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Tentu hal ini mengingatkan kepada kita agar kita umatnya hidup di dalam kerendahan hati. Sebab teladan itu telah diperlihatkan kepada kita bahwa bukan kekayaan, bukan uang yang banyak, dan juga bukan kemewahan, bukan kehebatan, bukan popularitas, dan bukan kesombongan yang dia perlihatkan untuk dapat meraih dan memenangkan kita. Kekuatannya terletak ada pada kesederhanaan dan kerendahan hatinya untuk mau berkorban dan mati bagi kita, agar kita ditinggikan dan agar kita beroleh selamat dan kehidupan. Orang-orang yang giat dan sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti akan dituntun untuk hidup senang dalam keadilan dan selalu menyukai keadilan, tidak pilih-pilih kasih, tidak mengambil hak orang lain menjadi miliknya, dan selalu memperlihatkan gaya hidup yang sederhana dan jauh dari segala keangkuhan serta kesombongan dalam perkataan, perilaku, dan perbuatan yang menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitarnya, yang dapat merusak persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pelita bagi kami yang menuntun kami, agar kami dapat hidup taat dan mencintai keadilan dan hidup selalu dalam kerendahan hati seperti kehendak-Mu. Engkau menginginkan kami Tuhan agar kami giat terus mencari Engkau ya Bapa. Firman-Mu adalah tanda kehadiran-Mu. Biarlah Tuhan kehadiran-Mu dapat kami alami dalam perjumpaan kami lewat persekutuan pada hari ini. Ibadah ini menjadi tanda bahwa kami hadir dan Engkau lebih dahulu hadir, merangkul dan mau bersekutu dengan kami ya Tuhan. Terima kasih atas segalanya Bapa. Biarlah Tuhan perjumpaan kami dan firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan menjadi kekuatan bagi kami, agar kami mencintai keadilan dan hidup dalam kebenaran dan selalu memperlihatkan gaya hidup yang sepantasnya seperti yang kehendak-Mu, yaitu kesederhanaan, bukan segala kecongkakan dan kesombongan. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Engkau yang memberikan yang terbaik dan mencukupkan segala apapun kebutuhan mereka. Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Dan Engkau juga Tuhan menambahkan sukacita, berkat yang melimpah dan hikmat kebijaksanaan bagi mereka jemaat-Mu yang pada hari ini sedang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.